Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 SMK Kesehatan Sadewa. Nah, pada pagi hari ini kita belajar pelajaran matematika menggunakan media YouTube ya. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan belajar PJJ ini ya. Bisa menggunakan Google Meet atau bisa menggunakan YouTube. Sebelumnya mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, pada materi pagi kali ini kita belajar tentang dimensi 3 mencari jarak. Nah, kita langsung saja ya. Nanti pada pagi hari ini kita akan mempelajari 3 materi. Pertama yaitu jarak titik ke titik. Jarak titik ke garis, kemudian yang ketiga adalah jarak titik ke bidang. Begitu. Nah, sekarang jarak titik ke titik itu seperti apa? Nah, kita bisa melihat jarak titik ke titik atau jarak 2 titik. Nah, ini adalah gimana? Jarak 2 titik dinyatakan sebagai panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, ini kalian bisa menggunakan dengan rumus Pythagoras. Nah, ada juga yang nanti di soal itu memiliki 3 titik ya. Terkadang ada bentuk soal yang menanyakan jarak 2 titik hanya diketahui koordinatnya. Nah, jika kedua letak koordinatnya dinyatakan sebagai ini, X, Y, Z, maka dapat dicari menggunakan rumus. Rumusnya apa? Nah, ini adalah rumusnya. Jadi nanti kalau misalnya di soal ada 2 titik diketahui 2 titik ini ya. Nah, diketahui 2 titik A dan B dengan koordinat berturut-turut ini nih. A, ini B ini maksudnya ya. Ini adalah B. Kemudian jarak titik A ke B dapat dicari menggunakan rumus apa? Ini adalah rumusnya. Jarak AB adalah akar dari X1 dikurangi X2 dikuadratkan. Ditambah Y1 dikurangi Y2 dikuadratkan, ditambah Z1 dikurangi Z2 dikuadratkan. Nah, jadi nanti yang ini ada X1, kalau ini X1, ini Y1, dan ini Z1, kalau ini satu semua. Nggak boleh ini misalnya X1, Y2 itu nggak boleh. Jadi ini yang 1, 1, 1, ini yang 2, 2, 2. Seperti itu. Nah, ini biar lebih paham ada contoh soalnya. Nah, contoh soalnya dilihat. Tentukan jarak antara dua titik yang memiliki koordinat. Nah, biar lebih ini lagi. Koordinat P dan Q. Berarti pertama kita harus mencari ini. Oh, ini X1. Begitu. Y1. Kemudian Z1. Nah, kemudian yang ini berarti X2, Y2, dan ini adalah Z2. Nah, seperti ini. Kemudian tadi rumusnya apa? Oh, rumus panjang PQ berarti akar X1 dikurang X2 kuadrat ya. Berarti panjang P, sebentar. Biar lebih ini lagi. Panjang PQ seperti ini sama dengan akar. Langsung boleh kalian iniin. Berarti 0 dikurangi 5 kuadrat. Gini ya. Kemudian apa? Ditambah. Nih, ditambah apa? 7 dikurangi 2. Dikuadratkan. Ditambah berapa ini? 6 dikurangi 1. 1 kuadrat. Nah, seperti ini. Berarti kita hitung di dalam kurungnya dulu. Di dalam kurungnya dihitung. Berarti 0 dikurangi 5 berarti min 5 kuadrat. Ditambah 7 dikurangi 2 berarti 5 kuadrat. Ditambah 6 dikurangi 1 berarti 5 kuadrat. Nah, berarti ini berapa ini? 5 kuadrat min 5 kuadrat berarti positif 25. Ya.
25. Kemudian ditambah 5 kuadrat 25. Nah, ditambah 5 kuadrat juga 25. Tuh, saya hapus dulu ya. Tambah 25. Nah, sekarang 25 tambah 25 tambah 25 itu adalah berapa? 75. Akar 75. Nah, akar 75 ini bisa disederhanakan tidak? Bisa. Akar 75 itu berapa dikali berapa yang salah satunya itu bisa diakarkan? 25 kali 3. Nah, 25 kali 3. Kalau 25 dikali 3 berarti jadi berapa? 5 akar 3. Karena akar 25 itu kan 5. Ya kan? Berarti ketemunya adalah 5. Aduh, sebentar, mas saya agak ini. Berarti 5 akar 3. Gitu ya. Jadi harus bisa kalau bisa disederhanakan silahkan disederhanakan. Ketemunya seperti itu. Jadi kalau jarak antara dua titik ada diketahui titik-titiknya, tinggal dikurangi saja, dikuadratkan. Ditambah Y1 dikurangi Y2 dikuadratkan. Seperti itu. Di akar jangan lupa disederhanakan. Kalau akar 75 bisa disederhanakan, nah silakan disederhanakan. Itu ya, untuk titik jarak antara titik ke titik. Kemudian, nah ini betul nih. Nah, seperti ini ya. Sama tadi kita sudah mengerjakan, ketemunya 5 akar 3. Seperti itu. Kemudian sekarang contoh yang kedua. Oh, ini contoh yang kedua ini seperti apa? Yang menggunakan Pitagoras. Contohnya adalah, jika titik P berada pada tengah-tengah BF, maaf ini BF ya. Ini adalah titik P, maka jarak antara titik A dan P. Wah, jarak titik A dan P. Berarti ini saya tarik garis, misalnya saya tarik garis ini, seret. Berarti berapa? Aduh, mouse-nya kurang mendukung. Saya tarik garis seret, seperti ini ya, seret kayak gitu. Berarti menggunakan apa? Pitagoras. Jika sisinya di sini 6, AB 6, berarti BF berapa? BF juga 6. Berarti BP berapa? BP kan tadi tengah-tengah. Kalau tengah-tengah berarti di sini berapa? Di sini 3. Nah, tengah-tengah. Kemudian kan ini otomatis siku-siku ya. Nah, siku-siku di sebelah sini siku-siku berarti sudah membentuk segitiga. Segitiga ABP. Sekarang panjang AP yang ditanyain titik A dan apa P atau jarak A dan P. Berarti panjang AP. Berarti gimana panjang AP? Oh, panjang AP. Nah, sini A P. Ya. Berarti pakai Pitagoras. Akar berapa? Akar 6 kuadrat. Kemudian ditambah berapa? 3 kuadrat. Kenapa ditambah? Karena AP itu adalah jarak paling terpanjang, ya kan? Garis terpanjang atau garis siku-sikunya berarti ditambah. Gitu. Nah, sekarang berapa 6 kuadrat? 6 kuadrat adalah 36. Ya. 6 kuadrat adalah 36. Kemudian ditambah 3 kuadrat adalah 9. Ya. Berarti 36 ditambah 9, 45. Ya kan? Akar 45. Nah, di situ udah ada akar 45 belum? Oh, jawabannya tidak ada. Nah, berarti kita harus sederhanain dulu. Berapa kali berapa yang salah satunya bisa diakarkan? Yaitu 9 dikali 5. Nah, yang bisa diakarkan berapa? 9. Akar 9 itu 3. Berarti 3 akar 5.
Waduh, maksudnya 3 akar 5. Jawabannya berarti berapa? Jawabannya adalah A. Oh, salah, maaf. 3 akar 5 kok A. 3 akar 5 itu apa? D. Jawabannya adalah D. Set. Kita lihat. Oh, ini ada pembahasan nih, sama ya. Tadi di sini berarti 3, di sini 6. Nah, ini jawabannya 3 akar 5. Betul, jawabannya seperti itu. Jadi kalau jarak antara titik dengan titik itu memang ada 2, ya. Bisa menggunakan yang ini tadi, kalau diketahui titik sama titik, koordinatnya berarti menggunakan rumus ini. Tapi jika diketahuinya ada balok atau ada kubus, nah berarti menggunakan Pitagoras, rumus Pitagoras. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan jarak titik dengan garis. Yang kedua, yaitu jarak titik dengan garis. Jarak titik dengan garis itu adalah, nih, jarak antara titik A ke garis G adalah panjang garis tegak lurus titik A ke garis G. Kita perlu melakukan proyeksi titik A pada garis G terlebih dahulu. Tarik sebuah garis yang menghubungkan titik A pada garis G. Garis inilah yang menjadi jarak titik A ke garis G. Maksudnya gimana? Maksudnya bila ada titik ini dan garis. Nah, ya seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada garis G. Ada titik A. Nah, seperti ini. Berarti kita harus membuat apa? Membuat garis tegak lurus dulu. Tegak lurus dulu. Nah, ini tegak lurus, seret. Nah, nanti kalian bisa mencari antara A dan G. Proyeksi titik A-nya dulu berapa, kemudian nanti diketahui jaraknya. Biar lebih paham lagi contoh soal, perhatikan. Diketahui kubus. Oh, kita harus membuat kubus nih. A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 6. Jarak titik C ke garis F, H. Nah, langsung nih kita ke pembahasan ya. Nah, perhatikan. Jarak titik C, ini ya, ke FH. Berarti FH kan ini nih. Nah, seret. Pertamanya, dengan mudah kita dapat mengetahui bahwa, perhatikan, CH itu CF dan FH merupakan diagonal sisi. Kalau diagonal sisi berarti nanti sama panjangnya. Kan semuanya diagonal sisi. FH, FC, dan CH adalah diagonal sisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, nah ini adalah kubus, diagonal sisinya langsung 6 akar 2. Dulu pernah ya di kelas berapa? 11 kita belajar diagonal sisi. S akar 2, diagonal ruang S akar 3 begitu. Jadi tidak usah dicari, langsung diketahui diagonal sisinya, tapi itu hanya untuk kubus. Kalau untuk balok beda lagi ya. Jadi sudah berarti tahu bahwa ini adalah FC 6 akar 2, HF 6 akar 2, dan HC juga 6 akar 2. Gitu. Kemudian kita buat garis. Ini ya garisnya ya. Nih, HC, kemudian ini adalah yang F-nya. Nah, ini adalah titik F-nya. Ya kan? Oh, ini ada F-nya. Oh, kok gambarnya keliru ini. Nah, ini maksudnya ya. HFC berarti HF ini adalah C. Nah, ini adalah proyeksinya, proyeksi C-nya. Berarti jadi tegak lurus. Kalau ini saya buat C ini di sebelah sini nih. Nah, titik-titik. Susah. Nih, maksudnya kita tarik garis ini. Nih, titik, 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 titik. Titik. Tengah-tengah sini ya. Nah, tengah-tengah sini adalah C. Proyeksinya C. Nah, kalau ada gambar jadi seperti ini, ya kan? Ini adalah proyeksi dari C.
Nah, kemudian setengahnya, ini kan sama nih, ini 6 akar 2, HJ juga 6 akar 2. Lah, FC, nah FC ini kan setengahnya jadi 6/2 akar 2, atau bisa ditulis 3. Di sini bisa 3 akar 2. Nah, karena setengahnya. Di sini juga 3 akar 2. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau seperti itu berarti jarak C ke HF atau FH berarti C ke C. Nah, ini C ke C. Nah, C ke C berarti ini ya jaraknya yang akan kita cari ya. Berarti Pitagoras juga. Pitagoras garis miringnya sudah diketahui, yang siku-siku satunya sudah diketahui, berarti tinggal yang ini. Berarti diapain? Dikurang. 6 akar 2 dikurangi 3 akar 2, karena 6 dibagi 2 adalah 3. Ya, nih 6 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Kita hitung aja enggak apa-apa di sini ya. Biar nanti tahu berapa. 6 akar 2. Seperti ini. Dikurangi 3 akar 2. Akar 2. Oke, kita hitung sekarang. 6 kuadrat itu berapa? 36 kali 2. Nah, dikurangi 3 kuadrat 9. Nah, dikali 2. Kok dikali 2? Karena akar 2 dikali akar 2 akarnya hilang. Jadi 2. Atau akar 2 dikali akar 2 kan akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Nah, seperti itu. 36 dikali 2 itu adalah 72. Kemudian 9 dikurangi 2 adalah 18. Sret. Berarti 72 dikurangi 18 itu berapa? 54 ya. Nah, 54. 54 adakah yang bisa kita sederhanakan? Berapa kali berapa yang salah satunya bisa diakarin ya? 9 dikali 6, ya kan? 9 dikali 6, yaitu 54. 72, 6, 3, 5, 4 ya. Ya, akar yang bisa berarti akar 9 berapa? 3. Akar 6 ada enggak? Enggak. Nah, berarti 3 akar 6. Kita lihat jawabannya. Betul. Nah, jadi apa namanya, kita mencari ya dari misalnya tadi ya, soalnya kan apa namanya, antara C dan FH. C dan FH berarti ditarik garis seret kayak gitu. Ya, biar apa? Ada proyeksinya. Jadi kita nanti mencarinya jadi C ke C proyeksi atau C aksen seperti ini. Gitu. Kenapa ini panjang? Karena ini tadi tidak disederhanakan. 6 dibagi 2 itu kan langsung aja 3 akar 2 ya. Nah, ini sampai sini tidak disederhanakan jadi panjang. Ya, terserah kalian boleh menggunakan ini, silahkan. Atau menggunakan saya yang sudah dibagi juga silahkan. Gitu ya. Kita lanjutkan. Oh, sekarang yang jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang. Itu seperti apa? Seperti cara untuk menentukan jarak titik ke bidang hampir sama dengan jarak titik ke garis. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan proyeksi titik pada bidang terkait. Nah, jarak titik ke bidang dinyatakan oleh jarak titik ke proyeksi titik pada bidang. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik ke bidang adalah panjang garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Nah, seperti ini jadinya ya. Ini adalah bidang alfa, kemudian ini adalah titik, jadi harus sama tadi, harus ditarik tegak lurusnya. Nanti ada proyeksinya, harus menggunakan proyeksinya. Biar lebih paham lagi, kita mengerjakan soalnya. Oke, contoh soal. Sebuah kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 6. Maka jarak titik D terhadap bidang ACH adalah, nah ini kan bidang ya sekarang bentuknya ya.
kita gambar sekarang, kita lihat. Perhatikan keterangan pada soal dapat diperoleh gambar di bawah ini. Nah, jika titik D, mana titik D? Ini adalah titik D ya. Nih yang saya biruin. Ke bidang ACH, berarti ACH itu seperti ini. Nah, kita gunakan tarik garis yang tegak lurus. Nah, berarti sama ini. Pertamanya kan ACH, ya kan ACH kita tarik dulu dari H ke tegak lurus ke AC, ini adalah tegak lurus. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik tegak lurus dulu juga dari D. Nah, jadi D aksen tegak lurus. Jadi kita 2 kali tegak lurus ya. Karena dari dari bidang ACH harus ditarik tegak lurus. Tegak lurusnya ke sini, ke H aksen. Kemudian dari D kita tegak lurusin. Berarti nanti kita mencari D ke D. Carinya D ke D. Sebelum cari D ke D, kita harus mencari H ke H dulu. Kita tahu bahwa AC, CH, AH itu adalah diagonal apa? Diagonal sisi. Nah, atau diagonal bidang. Sisi. Nah, kalau diagonal sisi itu gimana tadi? 6 akar 2 atau S akar 2. Karena tadi sisinya 6 cm, berarti 6 akar 2. Gitu ya. Cara HD, nah HD, cari HD, kita lihat. Ini ya. Ini A. Ini C, ini H. Kemudian ini titik-titik, kita cari H aksen. Nah, kita cari H aksennya dulu. Karena nanti kan ini kita tengah-tengahin ya. Berarti ini 6, ini 6. Kemudian ini berapa tadi? 6 akar 2 maksudnya. Maaf, 6 akar 2 karena diagonal sisi. 6 akar 2. Ini 3 karena setengahnya. Sudah saya bagi ya. 3 akar 2. Sini juga 3 akar 2. Nah, seperti ini. Kemudian H ke H aksen. Sudah tahu berarti tadi berapa? 3 akar berapa tadi? 3 akar. Sudah dicari tahu tadi? 3 akar 6. Nah, seperti ini. Di sebelah sini, H ke H aksen adalah 3 akar 6. Nah, ini ya. Karena tadi awal kita sudah mencarinya. Yaitu, gimana tadi? 6 kuadrat. Nah, ini. Ya, ini ya kita cari ya. Sebentar. Warna merah. Nah, ini yang kita cari. Berarti 6 akar 2 dikuadratkan dikurangi 3 akar 2 dikuadratkan. Nah, seperti ini. Ya, ini kita cari, ketemunya adalah 3 akar 6. Nah, sepanjang ini adalah 3 akar 6. Kita sekarang mencari apa? Mencari D, D aksen. Caranya gimana? Nah, sekarang. Nih, H ke H itu 3 akar 6 yang sudah kita cari tadi. Ya kan? HD kok bisa 6? Kita lihat. HD. HD. Nih HD. 6 kan? Nah, kita cari ini, kemudian ini, dan ini. Nah, seret. Kita cari saja di sini. Kita kerjakan ya di sini. Bentar, miring. Siku-sikunya kan di D. Jadi kita buatnya seperti ini. Nah, D aksen. Ini H. Ini D. Nah, siku-siku di sini. Seret, ya kan? Nih, siku-siku di sini. Begitu. Kemudian, kalau kita lihat, apa namanya? Tadi H ke H, sebentar. Ini ya, H ke H itu 3 akar 6. Nah, ini kan gede.
Siku-siku di sini. Berarti kita tambahin lagi. Tambahin yang mana? Tambahin yang ini. Nah, warna yang beda ya. Nah, ini nih. Seret. Karena itu nanti akan membentuk siku-siku. Ini adalah H. Nah, ini H aksen. Seret. Gini ya. Ini tadi 3 akar 6. Terus HA atau apa namanya? HD itu berapa HD? 6 karena itu adalah sisi. Gitu. Kemudian ada lagi, tidak ada, kita cuma mencari yang ini saja, mencari yang D ke D. Nah, nih. D ke H aksen. Coba lihat. D ke H aksen. Ini apa ini? Nah, kok bisa 3 akar 2? Karena kan kalau D ke B itu adalah 6 akar 2 diagonal sisi, ya kan? Jadi kalau yang setengahnya sampai tengah-tengah sini, 3 akar 6 akar 2 dibagi 3. Dibagi 2 jadi 3. Ini ya, setengahnya ya. Nah, berarti ini adalah berapa? 3 akar 2. Nah, seret seperti ini. Jadi, kalau mencari yang apa D ke D, nah ini ya, D ke D berarti segitiga, dicari segitiga yang apa? Yang HDH. Nah, HDH sama segitiga yang mana? Yang ini. HDH juga, tetapi yang ini setengah. Nih, setengah H sama H. Ini yang alasnya, ini yang tingginya. Ya kan? Ini alasnya, ini tingginya. Kemudian, kalau yang ini, DH, ini yang alas, ini yang tinggi. Jadi itu ada 2 segitiga ya. Jadi segitiganya yang berdiri. Ini yang berdiri. Yang berdiri ini alas, ini tinggi, itu dipakai yang ini. Nah, kalau ini alas, ini tinggi, dipakai yang ini. Karena D sama D. Begitu. Nah, kemudian ini karena ini setengah sama setengah bisa dihilangkan. H aksen itu 3 akar 6. Ya kan? Kemudian 3 akar 6 ya, tak tulis. Yang D ini belum. X. Seperti ini. Sama dengan D ke H. D ke H. Mana? D ke H berarti 3 akar 2. Terus D ke H 6. Nah, langsung aja nggak apa-apa ini dikerjain. Kalau dikerjakan, nah kita langsung aja ya. 3 akar 6 X. Langsung sama dengan 6 dikali 3 berapa? 18. Akar 2. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang kalau X sama dengan berarti 18 akar 2 dibagi 3 akar 6. Nah, seperti ini. Ini boleh langsung dicoret jadi 6. Tapi di atas ya, bawahnya 1. Tinggal 6 akar 2 per akar 6. Nah, biar bawahnya tidak ada akar, nah ini ya, 6 akar 2 per akar 6. Nah, biar bawahnya itu tidak ada akar, berarti dikali akar 6 per akar 6. Jadi, 6 akar 8, 6 akar berapa? 12. Akar 6 dikali akar 6 itu 6. Ini boleh dicoret, karena akar 6 dibagi akar 6 itu 1.
akar 12 ketemunya. Akar 12 itu berapa kali berapa? 12 itu 4 kali 3. Ya kan? 4 kali 3. Nah, akar 4 berapa? 2. Berarti 2 akar 3. Sudah ketemu. Nah, seperti itu. Bisa langsung saja kalian kalikan ini, bisa dicoret, tidak perlu menunggu lama. Gitu ya, karena 6 dibagi 6 itu adalah 1. Oke. Oh, sudah, ini adalah latihan soal. Ada berapa soal? Ada 4 soal. Nah, ini mencari 2 titik yang diketahui koordinat. Mencari titik yang apa namanya S-nya itu ada di tengah. Mencari S, O, dan garis CG. C sama G. Begitu. Mencari antara titik S berada di tengah-tengah CG. Oh iya betul. Kemudian tentukan jarak titik B ke S. Oh, B ke S. Oke, berarti sama-sama titik ya. Kemudian ini titik dengan garis, nah, dan titik dengan bidang. Oke, apa namanya? Ada latihan soal, silahkan mengerjakan ya. Silahkan dikerjakan seperti biasanya dan dikumpul di Google Classroom. Jangan sampai terlambat mengumpulkannya. Nanti ada batas waktunya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti kalau misalnya ada yang belum paham silahkan bertanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.